Belajar kalkulus bersama Aziza. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas limit trigonometri. Apa itu limit trigonometri? Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Oke, di sini ada teorema A, yaitu teorema limit fungsi trigonometri untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi. Oke, yang pertama ada limit T mendekati C untuk sin T sama dengan sin C. Oke, selanjutnya ada limit T mendekati C tan T, maka hasilnya adalah tan C. Limit T mendekati C untuk fungsi secant T sama dengan hasilnya adalah secant C. Kemudian limit T mendekati C untuk fungsi cos T, maka hasilnya adalah cos C. Limit T mendekati C fungsi kotangen T, hasilnya adalah kotangen C. Dan limit T mendekati C kosekan T, hasilnya adalah kosekan C. Oke teman-teman, untuk teorema A ini ada contoh ya. Oke, kita kerjakan untuk limit X mendekati 0. Ini limit T ya. Ya, sama saja sih, tapi kita menyamakan untuk ini kan T kuadrat. Jadi ini limit T mendekati 0. Untuk fungsi T kuadrat cos T per T plus 1. Oke, pertama-tama kita pisah dulu ya, karena ini T kuadrat, maka kita tulis ulang limit T mendekati 0 T kuadrat per T plus 1 ya, kita dalam kurung, kemudian kita terus kembali limit T mendekati 0 untuk fungsi cos T. Oke. Setelah itu kita substitusikan, langsung kita substitusikan saja ya. Untuk T pangkat 2 berarti itu 0 pangkat 2 per T 0 plus 1. Oke. Cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya, teman-teman. Cos 0 itu 1. Nah, oke. Jadi 0 kali 0 0. 0 tambah 1 1. Oke, dikali 1. 0 bagi 1 0. 0 kali 1 0. Ya, untuk teorema A limit fungsi trigonometri itu tinggal disubstitusikan saja ya. Ini kan panjang ya, kita bisa langsung substitusikan sebenarnya teman-teman. Bisa langsung kita substitusikan sebenarnya ini. Ya, langsung saja ya, coba kita langsung substitusikan nih. 0 ya, 0 kuadrat dikali cos 0. Cos 0 itu 1 per 1, T nya 0 ditambah 1, maka 0 kali 0 0. 0 kali 1 0. 0 tambah 1 1. 0 per 1 itu 0. Nah, ini langsung disubstitusikan bisa. Ini dijabarkan menjadi panjang seperti ini juga bisa. Tapi kalau disubstitusikan hasilnya tidak 0 per 0 atau penyebutnya tidak 0, maka bisa ya teman-teman, langsung disubstitusikan saja. Oke, selanjutnya ada teorema B limit trigonometri khusus ya. Oke, yang pertama ada limit T mendekati 0 fungsi sin T per T itu adalah hasilnya 1 ya. Ini akan menjadi patokan kita ketika kita akan mengerjakan soal limit fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, limit T mendekati 0 untuk fungsi 1 min cos T per T itu hasilnya adalah 0. Oke, untuk contoh teorema B, di sini ada limit X mendekati 0 untuk sin 3X per X. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah mudah saja ya teman-teman. Kita lihat lagi untuk limit teorema B. Nih, kita lihat untuk teorema B, teman-teman. Kita lihat di sini untuk teorema B ya. Limit T mendekati 0 sin T per T itu hasilnya adalah 1. Oke. Dengan bukti pernyataan yang sudah dibuktikan dan dapat disimpulkan bahwasannya limit T mendekati 0
untuk fungsi sin T per T itu adalah hasilnya 1. Maka untuk soal ini kita keluarkan saja 3-nya. Nah, seperti ini. 3 1 sama dengan 3. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat dasar limit trigonometri. Nah, sifat-sifat dasar ini mempermudahkan kita untuk mengerjakan limit trigonometri. Nah, di sini ada 8 sifat-sifat dasar limit trigonometri. Yang pertama, limit X mendekati 0 untuk fungsi sin AX per BX. Nah, hasilnya adalah A per B. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, di sini kita fokus pada sin dan tan. Nah, kita lihat berapapun dan dimanapun letak sin atau tannya, ya untuk yang nomor 1 itu kan sinnya di atas ya, kemudian yang di bawah hanya koefisien dan variabel saja. Nah, hasilnya tetap koefisiennya. Begitu pula dengan yang nomor 2. Nomor 2 tidak ada sin atau tannya, namun hasilnya tetap koefisiennya ya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa untuk sifat-sifat dasar limit trigonometri ini, untuk sifat sin dan tan, berapapun dan dimanapun letak sin dan tannya, hasilnya adalah koefisiennya. Bisa dilihat ya, semua hasilnya adalah A per B. Kita lanjut ke contoh ya. Untuk tadi sifat-sifat dasar limit trigonometri, dikatakan bahwa limit X mendekati 0 untuk sin X per tan X, ataupun intinya untuk sin dan tan ya, apapun dan dimanapun letak sin atau tannya, maka hasilnya adalah koefisiennya ya, maupun baik sinnya di atas ataupun sinnya di bawah, atau sin per tan atau tan per sin. Intinya untuk sin dan tan, limit sin dan tan ya, limit sin per tan atau tan doang atau sin doang, itu hasilnya adalah koefisiennya. Nah, lalu untuk sin 4x per tan x berapa? Sudah pasti bisa ditebak ya, ini berapa ya, pasti koefisiennya. Untuk sin 4x koefisiennya berapa? Koefisiennya 4, maka 4. Kemudian untuk tan x koefisiennya berapa? 1 ya, maka 4 per 1 4. Mudah sekali ya teman-teman. Kita kerjakan untuk limit X mendekati 2 fungsi 2x plus 2 sin X min 2 per X kuadrat min 4. Oke, kita kerjakan. Kita terus kembali untuk limit X mendekati 2. Kemudian ini 2-nya kita keluarkan menjadi 2x plus 1. Nah, kemudian sin X min 2. Kemudian untuk X kuadrat min 4 kita faktorkan. X plus 2 X min 2. Oke. Kita lihat di sini untuk pembilang dan penyebutnya ada yang sama ya, untuk sin X min 2 per X min 2. Nah, untuk di rumus sifat-sifat dasar trigonometri, untuk sin per X itu hasilnya adalah koefisiennya ya. Berarti ini koefisiennya 1, koefisiennya 1. Oke, kita coret ini. Nah, oke, kita fokus ke yang 2x plus 1 per X plus 2 ya. Oke, kita tulis kembali untuk limit X mendekati 2 2x plus 1 per, nah ini tidak perlu ditulis lagi ya, karena ini hasilnya adalah 1. Kita fokus ke sini saja, x plus 2. Oke, langsung saja kita substitusikan. 2
X-nya 2 ditambah 1 per X-nya 2 plus 2. Oke. Sama dengan 2 dikali 3 per 4 sama dengan 6 per 4. Oke. Jadi hasilnya adalah 6 per 4, teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita limit trigonometris. Thank you and see you next video. Bye bye.